فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya kita terus menerus bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat motivasi di dalam meraih pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk kita, nikmat dimudahkannya kita untuk memaksimalkan setiap momentum kebaikan, di mana kesemuanya itu merupakan bekal-bekal yang akan menentukan bagaimana nanti kita kelak di negeri akhirat yang abadi, dan yang merupakan inti kehidupan kita di dunia ini, mencari sebanyak-banyaknya pahala untuk kita bawa sebagai bekal ke negeri akhirat. Ya, kata ulama kita, orang yang cerdas itu adalah orang yang berbekal untuk dunianya sesuai dengan berapa lama dia berada di dunia, dan dia berbekal untuk akhiratnya sesuai berapa lama dia akan berada di negeri akhirat. Maka kita seharusnya memperbanyak syukur kepada Allah, karena di antara sekian banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, atau misalnya di wilayah kita ini, dengan aktivitas yang bermacam-macam, kita justru berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama, dan insyaallah akan mengkualitaskan beberapa saat ke depan bahagian daripada usia kita. Jemaah sekalian, kami diamanahkan untuk menggantikan sementara pada malam hari ini Ustaz kita, Ustaz Rahmat Badani, untuk menyampaikan materi yang insyaallah kita harapkan darinya pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Namun kami tidak melanjutkan materi beliau. Kami tadi komunikasi dengan pengurus bahwa kami ingin coba membahas bersama tentang bagaimana pentingnya ukhuwah, ya, dan menjaga silaturahim, ya, memanfaatkan momentum Idul Fitri. Nah, jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang ukhuwah, maka yang harus kita pahami dengan baik bahwa ukhuwah itu, persaudaraan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang merajut hati-hati kita untuk saling menjaga dan saling mengasihi, menyayangi. Dan itu tentunya adalah bagian daripada keimanan. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara dengan ikatan iman. Tidak ada ikatan yang paling kuat dibandingkan ikatan iman. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan kita satu gambaran bahwa betapapun hati itu kerasnya, tetapi ketika hati itu telah dimasuki iman, maka dia akan menjadi lembut. Hati itu akan mudah untuk saling mengasihi dan menyayangi. Ya, dahulu suku Aus dan Khazraj, dua suku yang hobi perang, saling membunuh, bahkan pernah mereka bersatu. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mendapatkan hidayah, mereka pun bersatu, saling menyayangi dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim, Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya wahai Muhammad engkau menginfakkan seluruh harta dunia, kamu tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Ya. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Karenanya jemaah sekalian, ketika
Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati orang-orang beriman itu dan merupakan nikmat, ya, karunia darinya sebagaimana nikmat-nikmat yang lain yang harus kita jaga, maka menjaga nikmat ukhuwah ini juga bahagian daripada iman. Kadang kita harus berkorban perasaan, harta, dan mungkin juga fisik, ya. Semua itu jika diniatkan untuk bisa menjaga ukhuwah, maka insyaallah akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang yang tumbuh dalam hati seorang mukmin terhadap saudaranya itu adalah karunia dari Allah. Sampai-sampai Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma'utiya 'abdun ba'dal Islam khairan min akhin saleh." Tidaklah seseorang diberikan, ya, seorang hamba diberikan setelah Islam yang terbaik, ya, dibandingkan dengan akhin saleh, saudara yang saleh. Iya, fa idza ra'a ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bihi. Sehingga jika seseorang di antara kalian, kata beliau, merasakan kasih sayang dan cinta kepada saudaranya, hendaklah dia jaga dengan baik. Jangan biarkan retak. Iya, falyatamassak bihi. Ya, karena menjaganya itu memang berat, ya. Kalau berpisah itu gampang, dan itu bagian daripada upaya-upaya syaitan untuk melemahkan kita kaum muslimin. Sampai ada di antara orang-orang saleh jamaah sekalian yang menjadikan kecintaannya kepada saudara-saudaranya yang saleh bagian daripada ibadah. Ya, sekedar munculnya kasih sayang itu dia menyadari bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang saleh itu pasti mencintai saudara-saudaranya yang saleh. Ya, hingga ada yang ketika di akhir hayatnya dia mengatakan seperti ini, kalimatnya dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Kami pernah dengar beberapa tahun lalu, beliau mengatakan di antara mereka ketika dalam keadaan sakratul maut, salah satu ibadah yang mereka jadikan wasilah bertawassul kepada Allah adalah beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anni idza kuntu asaituk. Allahumma, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa jika aku telah bermaksiat kepadamu, fa inni kuntu mimman yuhibbu man yuti'uk. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang yang taat kepadamu. Ya. Faj'al dzalika qurbatan li ilaik. Maka jadikanlah itu sebagai takarrub saya kepadamu. Ya, jadi kecintaannya kepada saudaranya ia anggap bahwa itu ibadah. Nah, karenanya jemaah sekalian, sebenarnya seberapa besar kasih sayang kita kepada sesama itu bahagian daripada kualitas iman kita. Ya. Jadi banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita sebagai pembuktian keimanan. Ya. Seperti bersedekah. Ya. Semakin dermawan seseorang itu bukti semakin kuat imannya. Ya, karenanya Nabi kita mengatakan bahwa as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan. Salat berjamaah juga demikian, ya. Salat berjamaah itu ketika seseorang semakin kuat menjaganya, itu bahagian daripada keimanannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita yang erat kaitannya dengan hati, ya. Di antaranya adalah kasih sayang kepada sesama yang merupakan ukuran bagaimana besarnya keimanan seseorang. Karenanya ada yang membagi, ya, tingkat keimanan itu dengan menjadikan kasih sayang itu atau ukhuwah itu ukurannya, ya. Dan apabila di bawah standar, itu juga menandakan betapa lemahnya iman itu. Jadi yang paling rendah adalah ini keterpautan hati kita dengan saudara-saudara kita seiman. Kalau misalnya tidak ada lagi rasa iri, ya, dengki kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Allahumma, ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati-hati kami ghil, iri hati, dengki, ya, terhadap orang-orang beriman. Ini standarnya. Artinya kalau kita perhatikan saudara-saudara kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat duniawi, kita merasakan kebahagiaan sebagaimana dia bahagia.
bahkan kita doakan. Tapi kalau ada orang yang justru iri hati, ingin kenikmatan itu berpindah kepadanya, nah ini dikhawatirkannya betapa lemahnya iman itu. Kita hanya boleh iri kalau persoalan agama, persoalan kebaikan. Karena memang Nabi kita mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali pada dua hal. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia infakkan di jalan Allah di malam hari atau di siang hari. Kemudian orang yang diberikan Al-Quran, dia membacanya di siang hari dan di malam hari. Ini boleh kita iri hati dalam persoalan seperti ini. Tapi untuk persoalan dunia itu menjadi ukuran keimanan kita. Jadi harus kita hilangkannya rasa iri dan dengki itu. Kalau seandainya ada saudara kita yang diberikan kelebihan nikmat, bahkan kita doakan. Yang kedua adalah tingkatan yang kedua yang lebih tinggi dari itu, pertengahan adalah mungkin bisa diterapkannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau tadi standarnya adalah tidak boleh iri hati dan dengki, tingkatan di atasnya itu adalah bahwa ketika dia merasakan kebahagiaan dalam satu persoalan, terutama dalam persoalan ibadah, dia ingin orang lain juga merasakan kebahagiaan itu. Kalau dia merasa bahagia duduk-duduk seperti ini misalnya di masjid, dia juga mengingat-ingat saudara-saudaranya di luar. Ingin agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan itu, merasakan kebahagiaan salat ketika salat berjamaah. Dia juga tidak merasa tenang kalau ada orang-orang yang dia kenal bisa mendapatkan hidayah lalu dia tidak ajak. Itu bagian daripada keimanan. Karenanya jamaah sekalian, kami kadang-kadang yang dapat kami sampaikan, kadang-kadang kami berada di satu komunitas di mana ada beberapa pekerja, pekerja bangunan. Kita lalu lalang di sekitarnya berhari-hari bersama kita. Mereka tidak sholat lalu kita tidak ajak. Kadang saya bertanya ke mahasiswa, ada tidak di antara antum yang pernah mengajak mereka untuk sholat? Itu mereka tidak sholat. Bagaimana perasaan antum? Karena kalau kita tidak punya perasaan, melihat saja mereka tidak sholat, padahal ini kan ukuran ini. Orang kalau tidak sholat, ulama kita mengatakan dia sudah di luar garis Islam. La hadzal fil Islam liman taraka shalah. Kata Umar bin Khattab, tidak ada tempat dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Nah, kalau tidak ada sama sekali perasaan kita kasihan kepada mereka untuk minimal bertanya, minimal mengajak, ayo ke masjid. Kadang-kadang nanti ada jawaban dari mereka, saya tidak punya sarung. Cari cara, kalau dia sudah bilang begitu, sampaikan di masjid ada sarung. Karena ini bahagian daripada keimanan. Ada rasa kasihan jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi adalah ketika seseorang sudah mampu mendahulukan saudaranya pada saat dia juga merasa butuh dengan sesuatu itu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikannya sifat para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia mampu untuk mendahulukan saudaranya sekalipun dia sangat membutuhkan. Dan itulah bukti keimanan. Banyak kita dapati dari kisah-kisah sahabat seperti itu. Kisah dipersaudarakannya Sa'ad bin Rabi'ah dengan Abdurrahman bin Auf oleh Nabi. Kisah ketika Nabi berkata kepada sahabatnya ketika ada tamunya, adakah yang bisa menjamu tamu saya? Ternyata tidak ada, karena mereka jamaah sekalian tidak punya apa-apa. Sehingga beliau kembali ke istri-istri beliau bertanya, ada yang bisa dihidangkan untuk tamu? Ternyata semua mengatakan tidak ada. Subhanallah. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan riwayat yang lain, Nabi itu bukan orang yang miskin. Bukan orang miskin. Tetapi ketika beliau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah mendidik keluarganya agar jangan berlama-lama itu nikmat, bagikan, sedekahkan. Sehingga beliau pun keluar bertanya kepada sahabat Ansar, siapakah yang bisa menjamu tamu saya? Tiba-tiba ada seorang mengatakan, saya ya Rasulullah. Dia segera kembali ke rumahnya. Ternyata sampai di rumahnya dia juga bertanya kepada istrinya, ada yang bisa dihidangkan? Dia sudah siap berani mengatakan saya Rasulullah. Ternyata dia kembali ke rumahnya masih bertanya juga, ada yang bisa dihidangkan untuk tamu Nabi? Istrinya mengatakan,
Ada sebenarnya, tapi ini cukup untuk anak kita saja. Seakan-akan mengatakan untuk kita saja tidak ada, ini untuk anak-anak kita. Sehingga dia mengatakan begini, sebentar kalau anak-anak mau makan, tidurkan, ya, usahakan supaya mereka tidur, ya. Kalau misalnya minta makan, usahakan tidur. Nanti letakkan makanan itu di meja, ya, lalu matikan lampu, ya, padamkan lampu, karena cukup untuk satu orang saja. Jadi beliau ini sengaja menyuruh istrinya untuk memadamkan lampu supaya nanti ketika tamu itu datang dikira bahwa dia makan bersama, padahal dia tidak makan. Ya. Subhanallah, keesokan harinya jamaah sekalian, Nabi mengetahui hal ini, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala bangga dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Bagaimana kira-kira menurut kita kalau ada kabar yang sama sekali kita tidak pungkiri bahwa ini hak, kebenaran, dan mengatakan Allah bangga kepada kita. Dan ini biasa bagi para sahabat, ya, kasih sayang mereka ya kepada orang lain. Ya, karenanya ini membuktikan sebenarnya ya, keimanan kita, ada kasih sayang ya, kepada saudara-saudara kita. Maka ada hal-hal yang bisa mengeratkan ukhuwah. Ini kami coba kumpulkan beberapa poin. Karena bagaimanapun juga ukhuwah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menghadirkan ketenangan jiwa, tetapi juga bukti kekuatan kaum muslimin. Ya, kalau kita berpecah belah, hati kita berpecah belah, itu bukti kelemahan kita. Kita mudah diperalat. Kalau hati kita satu, maka kita akan kuat. Yang pertama adalah menyadari bahwa yang namanya perselisihan itu pasti merugikan kita. Ya. Makanya orang beriman berusaha sebisa mungkin agar tidak terjadi masalah dengan saudaranya, sama muslim. Dan kami mengenali orang-orang yang subhanallah jamaah sekalian, kami kenali ada orang-orang ya yang rela berkorban datang kepada tetangganya, sebenarnya bukan tetangga langsung di samping rumahnya. Kalau tidak salah masih ada rumah lagi yang mengendarai dengan rumah orang yang pernah berselisih dengannya. Tapi masyarakat tahu bahwa dia yang benar. Ya. Ternyata dia yang datang minta maaf. Padahal orang tahu bahwa dia yang benar. Dia datang minta maaf. Dia mengatakan kalau memang saya yang salah, saya minta maaf. Karena dia tidak mau ada masalah. Ya. Ada juga yang orang lain lagi. Iya. Dan kita tahu bahwa tetangganya ini yang suka geser-geser pagar. Ya. Jadi biasa kan kalau kita tanam pisang kan pasti beranak pinak gitu. Iya, ada yang pintar, ya, dia tanam dekat-dekat pagarnya pohon pisang, akhirnya nanti tumbuh besar pisangnya, dia geser lagi pagarnya sehingga pagar itu jadi bengkok. Ternyata dia tidak menuntut, ya, justru dia datang dan peluk, ya, wanita itu, ya, istrinya, ya, dan mengatakan kita tidak ada masalah, ya. Dan saya lihat sendiri, karena kita tidak ada masalah, ya. Dia tutupi itu. Padahal orang-orang tahu bahwa ini yang dikenal suka yang geser-geser pagar, tapi subhanallah ada orang seperti ini. Dan ternyata kita katakan bahwa sifat seperti ini tidak muncul begitu saja jamaah sekalian, kecuali karena kasih sayang yang tumbuh. Dan mungkin saja motivasi ini tumbuh karena merasa bahwa apa gunanya saya, ya, berselisih dengan orang ini, kemudian pada akhirnya dia diazab oleh Allah gara-gara saya. Apa untungnya yang saya dapatkan? Dan ini pernah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Apa gunanya bagi saya kalau ada saudara saya diazab gara-gara saya? Apa manfaatnya bagi saya, kata beliau. Ya. Di dunia jamaah sekalian, ini merugikan kita juga sebenarnya. Ya. Memboikot saudara kita itu merugikan kita. Ya, karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita mengatakan, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumul khamis." Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Ya, setiap hamba yang tidak berbuat syirik itu diampuni dosa-dosanya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali ada dua orang yang berselisih, ya, saling memboikot, tidak mau baku ngomong, ya. Maka dikatakan kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan dulu kedua orang ini sampai mereka berbaikan.
Jadi apa gunanya kita berselisih lama-lama kalau amalan kita tidak diangkat ke atas langit? Iya, tertahan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi meskipun kita yang benar, kita yang rugi sebenarnya. Iya, kita yang rugi. Karena dua-duanya ini Nabi kita tidak mengatakan yang tidak diampuni dan tidak diangkat pahalanya yang salah saja, tidak, tapi dua-duanya. Dua-duanya. Jadi subhanallah, ini semua bagaimana Nabi mendidik umat ini, ya, untuk selalu berlapang dada, ya, karena kita ini kan selalu ingin ingin mendapatkan, ya, pujian bahwa kita ini luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau dipuji oleh sesama kita, tapi kita ingin menjadi orang yang luar biasa, tapi kita tidak menjalani jalannya. Orang memusuhi kita lalu kita balas memusuhinya juga itu biasa saja. Tapi kalau orang memusuhi kita padahal kita yang benar, lalu kita berusaha untuk menjalin hubungan kembali, itu yang luar biasa, ya. Kalau orang semua di sekitar kita orang-orang penyabar, kita tidak tahu diri kita penyabar. Kalau semua orang baik hati di sekitar kita, mana bisa kita ukur diri kita ini rendah hati atau bagaimana? Bukan rendah diri, ya rendah hati. Rendah diri itu kadang-kadang yang nampak saja, hatinya kita tidak tahu. Tapi rendah hati itu, ya, kadang-kadang seseorang sudah memaafkan sekalipun dia tidak tampakkan. Karena persoalan memaafkan itu kaitannya antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu memaafkan. Meskipun kadang-kadang masih berat, tapi kalau Allah sudah tahu bahwa dia sudah maafkan, dia sudah maafkan. Kadang-kadang masih ada ketika berinteraksi, ada juga yang kadang merasa tidak mau ketemu, ya. Saya tidak mau lihat orang ini, terlalu sakit rasanya, ya, apa yang dia perlakukan ke kita. Tapi dalam hati, biarlah Allah ampuni dia. Semoga dengan saya memaafkannya, Allah juga memaafkan saya. Ya, makanya orang-orang beriman itu tidak akan menghembuskan nafas terakhirnya jamaah sekalian kecuali sudah memaafkan semua orang. Itu orang beriman seperti itu. Ya. Kemudian, dan ini yang lebih penting kita pahami, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani. Hadis Abu Hurairah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kull khamis lailatul Jum'ah." Ya, amalan manusia itu dinampakkan, ya, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat, ya. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Maka tidak diterimalah amalannya orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau tadi kan secara umum. Tapi ini masalahnya orang yang seharusnya kita jaga dengan baik, kita punya hubungan rahim, hubungan darah, justru kita boikot. Nabi kita mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ada orang yang sudah bertahun-tahun, apakah dia tidak sadar bahwa itu hanya merugikan dirinya? Iya, itu merugikan dirinya karena Nabi kita katakan la yuqbalu amal qati' rahim. Ya, betapapun sakitnya kadang-kadang, ya, kita dizalimi oleh keluarga kita, kerabat kita. Waliyadzubillah kalau sampai yang diboikot adalah orang tua. Dan ada seperti ini. Ya, ada seperti ini kita saksikan kadang, ya, di sekitar kita yang tidak mau lagi mendatangi orang tuanya, ya, sampai salah satunya meninggal. Waliyadzubillah. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, apalagi orang tuanya. Prinsip syariat jamaah sekalian, apapun dosanya orang tua itu, apapun dosanya, ya, tidak boleh kita putuskan silaturahim. Apapun dosanya. Dosa apa kira-kira yang paling besar jamaah sekalian? Kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, coba kita perhatikan, orang tuanya bukan hanya pelaku kesyirikan, tapi beliau yang memfasilitasi kesyirikan itu, membuat patung. Tapi dengan lemah lembut mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahman, dan seterusnya. Dia mengatakan, wahai ayahandaku, aku khawatir, ya, engkau akan tersentuh, ya, api neraka. Ya. Dia tidak mengatakan aku khawatir engkau akan dicampakkan ke dalam neraka. Sampai ayahnya tersentuh pun dia tidak rela. Ya, masuk itu kan dalam bahasa Arabnya disentuh api neraka. Tapi pada akhirnya diusir oleh ayahnya. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kalau, ya, apakah engkau tidak suka
berhala-berhala saya. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti, maka saya rajam engkau. Ada mengatakan dengan kata-kata atau dilempari batu, lalu diusir. Tapi justru beliau mengatakan salamun alaik, keselamatan bagimu wahai ayahandaku. Sa'astaghfirullah rabbi, saya akan meminta ampunkan engkau kepada Rabbku. Innahu kana bi hafiya. Jadi kalau saja orang tua yang kafir seperti ini, ya, Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi kita untuk tetap menjalin hubungan dengan mereka, jangan ditinggalkan. Ya, apalagi yang beriman. Begitu juga wasiat Luqman kepada putranya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu berbuat syirik, pertama jangan ditaati, karena memang la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada sesama makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau misalnya orang tua kita memaksa kita melakukan dosa yang paling besar, Allah tetap mengatakan wasahibuhuma, tetap bersamai keduanya ma'rufa, dengan cara yang baik. Tetap dilarang membentak kepada keduanya. Padahal orang bukan cuma kafir yang memaksa sang anak untuk kekal di neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang memboikot orang tuanya begitu lama? Hati-hati. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bagaimanapun salatnya, bagaimanapun ibadahnya, hajinya, umrahnya, kalau dia putuskan silaturahim, ini salah satu, ya, penyebab seseorang sulit untuk masuk surga. Waliyadzubillah. Berikutnya jamaah sekalian, menyadari bahwa sifat lapang dada, mudah memaafkan, dan kasih sayang itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping sebagai bukti keimanan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Allah katakan wasari'u, bersegeralah. Ayat ini menjelaskan bahwa karakter orang-orang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah dengan surganya adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Karakternya adalah orang yang berinfak, bersedekah. Tadi kita katakan sedekah dan infak itu bukti keimanan. Iya. Dan dia mampu menahan emosinya dan mudah memaafkan. Ya, Allah katakan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Iya. Subhanallah. Karenanya kita dapati bahwa orang yang paling khusyuk, ya, yang paling tunduk hatinya kepada Allah, pertama adalah orang yang paling berilmu. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya ilmu itu adalah sumber keimanan. Ya, ilmu itu sumber keimanan jemaah sekalian. Semakin seseorang mengenali Allah, ya, maka semakin kuat imannya. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Dan orang yang paling berilmu itu adalah orang yang paling besar kasih sayangnya. Ya. Setiap kali ilmu itu bermanfaat, pasti semakin tumbuh kasih sayang itu. Karenanya siapakah yang paling besar kasih sayangnya jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iya, ilmunya tidak terbatas. Karenanya Allah yang paling besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Nabi kita mengatakan bahwa Allah memiliki 100 kasih sayang. Satu saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini yang kita bagi-bagi hingga kita saling menyayangi. Ya. Bahkan Nabi mengatakan binatang buas bagaimanapun buasnya, dia masih bisa menyayangi anak-anaknya. Dari satu kasih sayang itu, 99 kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala simpan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, ya, yang mengerjakan salat, yang berzakat dan seterusnya. 99 ini yang kemudian ulama kita tafsirkan dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW, seperti ketika terjadi selesai peperangan, ya, lalu tawanan-tawanan ini diantaranya adalah kaum wanita, ada yang berkeliling mencari anaknya, ya. Dan ketika dia mendapatkan anaknya, dia gendong, dia peluk, dia dekap. Maka Nabi berkata kepada sahabatnya, kira-kira menurut kalian ibu ini mau tidak dia campakkan anaknya ke dalam neraka?
Para sahabat mengatakan tidak akan mungkin ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang kepada hambanya daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah yang paling tinggi ilmunya. Setelah Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling berilmu? Malaikat juga ya. Nabi. Malaikat ini banyak mengetahui persoalan gaib yang kita tidak tahu. Maka malaikatlah makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena punya ilmu yang kita tidak paham, mereka yang paling besar kasih sayangnya. Mereka ini sambil ya mengemban amanah perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mendoakan orang-orang beriman. Ya. Mereka mendoakan kita. Alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu, malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekitarnya. Mereka ini jamaah sekalian bertasbih kepada Allah. Ya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memohon ampunkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat. Apa katanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang beriman, yang bertobat kepadamu. Dia doakan, ya. Dia doakan kita jamaah sekalian, orang-orang beriman. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ilmunya yang langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliaulah yang paling besar kasih sayangnya kepada umatnya. Ya. Jangankan ya kepada orang-orang beriman yang taat, bahkan pelaku maksiat pun, ya, pelaku maksiat beliau sayangi, beliau kasihani, beliau jaga. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada peminum ketika didatangkan dan Nabi perintahkan untuk dihukum, orang menghukumnya dengan berbagai cara. Ada yang memukulnya dengan sendalnya, dengan kainnya, ya. Tetapi yang menjadi persoalan, setelah dipukul ada seseorang yang mengatakan ahzakallah, ya. Semoga Allah menghinakanmu. Maka Nabi mengatakan la takunu awana syaitani ala akhikum. Janganlah kalian menjadi pembantu-pembantu atau penolong-penolong syaitan untuk menghinakan saudaramu. Karena syaitan sudah berhasil menghinakan dia gara-gara minum khamar. Maka jangan kalian membantu syaitan untuk membuat saudaramu itu terhina. Ya, jadi sampai pelaku maksiat seperti ini Nabi SAW jaga dengan baik. Ya, seorang wanita Imra'atul Ghamidiyah, ya, wanita yang berzina lalu ingin bertobat, ingin dirajam. Ya. Maka Nabi mengatakan kembalilah, ya. Kembalilah sampai engkau melahirkan. Setelah dia selesai melahirkan, ini bukti ketulusannya, ingin bertobat. Dia kembali lagi dan mengatakan, ini anak saya Rasulullah, saya ingin dirajam. Dirajam itu dibunuh, ya, karena dia berzina. Setelah itu Nabi mengatakan kembalilah, ya, engkau susui dulu anakmu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun menanti sampai anaknya berusia 2 tahun, jamaah sekalian, kembali lagi kepada Nabi. Dia perlihatkan anaknya yang sudah berusia 2 tahun, dia siap untuk mati gara-gara dosanya. Saking besarnya penyesalannya wanita itu. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang siap menafkahi anak ini? Maka sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Akhirnya wanita ini dirajam, berarti dirajam. Dan tahukah kita jamaah sekalian, Nabi mengatakan, saya melihat wanita ini berenang pada salah satu sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita sampaikan, bahwa sampai saat ini kita tidak tahu siapa nama wanita itu. Nabi tutup-tutupi jamaah sekalian. Nabi tidak mau sebarkan aibnya. Kalau kita mungkin sudah seluruh Indonesia tahu karena di media di share. Nabi tutup-tutupi, dan itu bukti betapa Nabi SAW menyayangi umatnya. Ya, subhanallah. Nah, itu gambarannya bahwa memang jamaah sekalian, kasih sayang itu bukti daripada keimanan. Makanya ini perlu dievaluasi sebenarnya kasih sayang ini. Iya, setiap saat apakah kasih sayang itu bertambah atau tidak? Apakah kita semakin sayang kepada anak-anak kita? Apakah kita semakin sayang kepada istri kita juga, ya? Atau seorang istri apakah semakin sayang kepada suaminya dan anak-anaknya? Karena itu semua membuktikan keimanan kita. Kalau ada orang yang sebaliknya semakin tua semakin seke, ya, semakin susah dia tahan emosinya, itu masalah. Ya. Seharusnya semakin kita menyadari bahwa ajal sudah dekat, kasih sayang itu semakin tumbuh. Ya.
Kasih sayang itu semakin tumbuh. Menjauhi sebab perpecahan. Jadi salah satu cara untuk menjaga ukhuwah itu adalah menjauhi hal-hal yang bisa meretakkan ukhuwah itu. Sampai jam berapa ya? Belum ya? Iya. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Yang pertama jamaah sekalian adalah menghindari debat kusir. Iya. Karena itu pasti membuat hati kita keras. Ya, jauhi debat kusir. Kita boleh berdiskusi kalau kita sepakat untuk menghadirkan kebenaran lalu kita ikuti bersama. Tapi kalau diskusi sudah tidak terarah, masing-masing membela dengan argumentasi yang tidak tahu dari mana dalilnya semua, mending dihindari saja. Karena itu akan membuat hati kita keras. Utamanya kita yang mungkin paham yang mana yang benar. Kita tahu bahwa ini ada dalilnya, ini ada pendapat ulama jelas. Iya. Lalu pendapat orang lain kita tahu bahwa itu memang ada pendapat begitu, tapi itu yang lemah, tidak kuat. Dalil yang digunakan dalil yang dhaif misalnya. Lalu kita memaksakan untuk memahamkan orang itu. Ya, tapi pada akhirnya orang itu banyak caranya untuk selalu menjawab. Pada saat itu kadang-kadang membuat hati kita keras. Ya. Maka lebih baik kita berhenti. Ya. Dan Nabi kita menjamin ya, orang yang meninggalkan debat kusir sekalipun dia merasa benar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya menjamin sebuah istana ya, di pelataran surga, di bagian bawah surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir sekalipun dia merasa benar. Ya, karena pasti akan membuat hati keras kalau kita berlama-lama dengan orang yang tidak mau menerima kebenaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata bahwa karena beliau ini cerdas. Ya, Imam Asy-Syafi'i luar biasa kecerdasannya, hafalannya kuat. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau bisa menjawab persoalan fikih hanya dengan pendekatan bahasa saja. Saking luasnya pemahaman bahasanya, bahasa Arabnya. Tetapi setiap kali beliau berdebat dengan lawannya selalu kalah. Lalu mengatakan, aku sangat berharap jika kebenaran itu Allah nampakkan dari lisan lawan saya. Justru dia berharap seperti itu. Kenapa? Karena beliau punya sifat kasih sayang itu, berharap agar kebenaran itu ada pada setiap orang. Kalau kita kan selalu mau menang. Beliau itu harapannya adalah semua orang berada di atas kebenaran. Itulah ya hati orang yang bersih, ya orang yang berjiwa besar. Ya, subhanallah. Yang kedua adalah berusaha untuk ya menyembunyikan aib saudara kita. Jadi sebab perpecahan itu adalah kalau kita tidak bisa jaga lisan. Ya, paling mudah menyebabkan perpecahan, an-namimah, menukil sana sini, menceritakan saudara kita. Kadang-kadang jemaah sekalian ada orang yang kita tidak tahu apa masalahnya. Selama ini hubungan kita begitu baik, ya. Dia sering memberikan kita hadiah, kita juga sering memberi hadiah, duduk bersama bermajlis, tapi gara-gara ada yang menyebutkan masalahnya, tiba-tiba berubah juga perasaan. Oh, ternyata orangnya seperti itu. Kita bingung. Apa memang seperti itu ya? Kadang-kadang muncul setan juga bermain. Seandainya kita tidak tahu tentang kekurangan orang ini dari orang yang datang menceritakannya, mungkin kita akan selalu berusaha bersama untuk meraih pintu-pintu kebaikan. Karena selama ini juga kita bersama di majelis ilmu, salat juga bersama. Hanya ini bahaya. Karakter orang-orang munafik itu jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna an tashi'al fahsyatu fil ladzina amanu. Mereka senang ya, tersebar di tengah-tengah kita ini keburukan orang. Maka kebalikannya, orang beriman itu selalu menjaga ya, agar nuansa imani ya, hal-hal yang baik yang selalu kita saksikan ya, bukan hal-hal yang buruk ya. Kami ketika tinggal di Saudi itu, kami ketika nonton TV-TV Saudi selalu yang baik-baik saja kita nonton. Tidak pernah ada berita-berita pembunuhan, pemerkosaan dan seterusnya. Tapi di negeri kita, kenapa itu semua yang disebar ke mana-mana? Di sana tidak pernah. Ada idaatul Quran, ya, yang seperti itu yang selalu dinampakkan sambil dibenahi. Ulama-ulama di sana, para dai itu berjuang, ya, untuk berdakwah di tengah masyarakat, tapi disembunyikan. Nah, di sini kan media semakin, ya, bertambah followernya kalau banyak ya hal-hal aneh yang ditampilkan. Waliyadzubillah. Itulah
cikal bakal kerusakan masyarakat kalau semakin disebar keburukan itu. Saya kira demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayahnya untuk semakin mengeratkan ukhuwah kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik ya, meningkatkan kualitas kasih sayang kita kepada sesama yang merupakan bagian daripada bukti keimanan itu. Kita tutup atau ada tanya jawab? Tidak ada. Cukup ya? Ya, alhamdulillah, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.